jika seorang hamba muslim berwudu, kemudian membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya tersebut semua kesalahan yang dilakukan oleh pandangan matanya. Balik lagi di acara Zen TV dalam acara Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Apa kabar Zeners? Apa kabar para penuntut ilmu sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi di acara Zen TV dalam acara Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Masya Allah. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang beredar di lingkungan sekitar, pertanyaan-pertanyaan ringan harian, ya kan? Yang pasti ini membingungkan dan perlu kejelasan tentunya, ya kan? Dan tentunya bukan saya yang jawab, gitu. Karena episode kali ini kita sudah ditemenin juga dengan Ustadz kita, Gurunda Ustadz Agus Hendra Gunawan. Masya Allah. Ustadz, sehat, Tat? Alhamdulillah, antum sehat? Alhamdulillah aman. Aman ya? Aman, Tat. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa nih yang mau kita bahas? Jadi gini, Tat, ada isu yang beredar, ya kan, karena banyak banget pertanyaan nih, Tat, sebenarnya yang numpuk nih, Tat. Cuma ada satu pertanyaan yang anak pilih, ya kan. Pertanyaannya itu, boleh nggak sih, Tat, air wudhu itu dilap, katanya. Karena kan riwayatnya itu kan ada, kalau misalkan air wudhu itu yang terbasuh di badan kita, muka, tangan, kaki, bisa melunturkan dosa-dosa, Tat. Karena riwayat itu ada banyak orang-orang bilang kalau misalkan, oh jangan dilap, air wudhu itu jangan dilap, katanya, Tat. Padahal kan, ya jujur Anda sih kadang risih gitu. Gatel, lagi sholat, basah juga lepek, ya kan, ya. Gitu, Tat. Fadol, Tat, gimana Tat, kita bedah semuanya. Amin. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Zainal semuanya, para penuntut ilmu, semoga kita semuanya selalu semangat ya. Semangat dalam menuntut ilmu. Ya, karena ketika kita jauh dari ilmu, maka kita akan bisa dibawa oleh setan, ya, disesatkan oleh setan sekehendak yang dia suka. Karena ilmu adalah cahaya, kata Ibnu Jauzi. Ilmu adalah cahaya. Kalau seorang muslim gak ada cahayanya, maka akan disesatkan, gitu ya. Baik, kita mungkin sering dengar ya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa jika seorang hamba muslim berwudu, kemudian membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya tersebut semua kesalahan yang dilakukan oleh pandangan matanya. Itu dia, mata lu ya, lagi mata jomblo ya. Aduh, senang wudu ya. Insyaallah, senang banget. Ya, ngapusin dosa mata ya. Terus semua. Bersama dengan tetesan air atau tetesan air yang terakhir. Jadi ngapusin dosa yang ada di mata ya, dosa-dosa kecil. Kemudian ketika dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya sama ya, semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya juga. Kemudian ketika membasuh kakinya, keluarlah dari kedua kaki tersebut semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua kakinya. Bersama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Masya Allah. Hebat ya wudu ya. Makanya bagus selalu dalam keadaan berwudu. Setiap batal wudu ya, atau setiap mau sholat wudu. Nah, berdasarkan hadis riwayatkan Muslim tadi, banyak masyarakat beranggapan jika air bekas wudu yang masih nempel di anggota badan nggak boleh dikeringin. Itu dia, ya. Kenapa? Karena berarti tidak bisa kalau dikeringin berarti nggak mendapatkan keutamaan dibersihkan dosanya. Iya. Nanya ke temen, ya kan, jawabannya ya boleh aja, selalu punya anduk, katanya gitu. Terus yang dilap muka lu sendiri ya, jangan muka orang ya. Gitu tuh. Iya. Tuh. Temennya jawab begitu ya? Jawab gitu. Ya udah. Ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat riwayatnya sahih, benar ya. Benar, dan memang ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa hukumnya makruh.
makruh kalau zainus, ini pendapat yang pertama ya, makruh kalau air wudhu dilap. Ya, para ulama yang berpendapat seperti ini berdalil dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah radhiyallahu anha ketika dia menggambarkan tata cara mandi wajib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis diriwayatkan oleh Maimunah radhiyallahu anha mengatakan ya, summa ataituhu bil mandil faraddahu. Jadi Maimunah itu bawa anduk. Jadi Nabi itu lagi mandi ya, lagi mandi wajib. Kemudian dibawain, Maimunah ini istri Nabi loh. Iya, istri Nabi. Tahu nggak? Insya Allah tahu. Tahu ya, benar. Bapak baru tahu ya. Jadi bukan Khadijah, Aisyah, Hafsah saja, tapi termasuk Maimunah. Jadi Maimunah itu begitu Nabi habis mandi, Maimunah datang kepada Nabi SAW, kemudian bawa anduk buat Nabi. Tapi faraddahu, namun beliau menolaknya. Nah, muttafaqun alaih itu ya. Jadi Nabi nolak anduk yang dikasih oleh Maimunah radhiyallahu anha. Berarti kan Nabi nggak mau air bekasnya dilap. Nah, ini persepsinya seperti itu ya. Jadi Nabi menolak anduk yang dikasih oleh Maimunah ya. Pendapat yang kedua menyatakan boleh hukumnya atau mubah ya, Anda membasuh air wudhu ataupun air mandi wajib. Ya, boleh saja. Ya, kalau tadi kan pertama makruh. Yang kedua boleh. Kenapa? Karena banyak ulama yang berpendapat bolehnya menyeka anggota wudhu dengan handuk atau yang semisalnya. Di antaranya siapa? Di antara yang berpendapat demikian adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an, kemudian Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, ya, Hasan bin Ali, Asy-Sya'bi, Ishaq bin Ruwaih, Abu Hanifah, Malik, Ahmad. Kemudian ada lagi salah satu pendapat dari mazhab Asy-Syafi'i, dan ini juga berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini ulama-ulama yang membolehkan ya, para sahabat, tabi'in ya, dan ulama-ulama yang membolehkan basuh bekas mandi wajib atau basuh bekas wudu dengan handuk ya. Nah, para ulama yang berpendapat boleh ya, para ulama yang berpendapat boleh, karena kan ente tahu pasti itu kan dari kecil ya. Iya, dari kecil pokoknya habis wudu jangan dilap kan gitu tahunya ya. Makanya kita ngopas nih. Lebih pinter, lebih cerdas gitu ya. Jadi kalau ada yang basuh muka atau tangannya ketika habis wudu, kita tahu jawabannya ya. Jadi pertama makruh, yang kedua boleh, dan yang berpendapat boleh tadi sudah saya sebutkan ya orang-orangnya siapa. Jadi para ulama berpendapat yang menyatakan boleh ini berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Beliau berkata radhiyallahu anha, "Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khirqatun ya, khirqatu yunashifu biha ba'dal wudu." Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kain. Jadi Nabi itu punya kain yang beliau gunakan untuk mengeringkan anggota wudu anggota badan setelah berwudu. Tuh, jadi Nabi itu ternyata punya anduk atau kain tersendiri yang digunakan untuk apa? Basuh bekas wudu. Hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmizi juga ya. Kemudian Syekh Albani menyatakan hadis ini hasan. Nah, itu dalil tuh. Jadi kenapa orang kalau habis wudu ya boleh aja dilap ya? Karena Nabi sendiri punya handuk yang memang digunakan untuk mengeringkan anggota badan setelah berwudu. Ini hadis nih dihasankan oleh Syekh Albani ya. Betul ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda faqalaba jubbahu ya sufi kanat alaihi famasa biha wajhahu." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya berwudu. Ya, Nabi berwudu ya. Kemudian membalik jubah wol beliau tuh. Jadi Nabi wudu kemudian membalik jubah wol beliau dan mengusap wajahnya dengannya. Jadi Nabi basuh wajahnya dengan jubahnya tersebut yang dibalik itu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Udah dua tuh hadisnya. Jadi para ulama yang membolehkan berargumentasi bahwa hadis Maimunah radhiyallahu an di atas bisa jadi dijadikan sebagai dasar makruhnya. Kan tadi bilang kalau
Maimunah tadi kan ngasih anduk, Iya. Nabi nolak kan. Nah, ini jadikan berarti air wudhu nggak boleh dilap ya. Justru ini jadi dalil bahwa Nabi bahwa Maimunah ngasih anduk. Berarti kan Nabi punya kebiasaan ya. Ya, betul nggak, punya kebiasaan. Cuma masalahnya kenapa Nabi nolak gitu loh. Ada yang menyebutkan Nabi nolak itu karena handuknya kotor. Ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi begitu Nabi dikasih handuk, Nabi menolak karena ada yang menyebutkan bahwa handuknya kok kotor. Ya. Jadi ma'asyiral mu'minin rahimani rahimakumullah, Zainus semuanya ya, ada yang memakruhkan air wudhu itu dilap, ada yang membolehkan. Bagi yang memakruhkan berdasarkan hadis Maimunah tadi bahwa Nabi dikasih anduk tapi enggak menolaknya. Ada yang menyebutkan Nabi menolak anduk itu karena kotor ya. Tapi yang membolehkan memang ulama banyak sekali ya yang membolehkan. Dalilnya tadi ternyata Nabi punya kain yang memang khusus untuk membasuh anggota badannya setelah berwudu. Kemudian tadi juga Nabi basuh aja dengan baju wolnya yang dibalik ya, yang dibalik untuk membasuh anggota wudunya. Jadi kesimpulannya pendapat yang lebih kuat yang kuat nih, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa mengeringkan atau menyeka anggota badan setelah berwudu hukumnya boleh. Dan tidak makruh. Ya, dalilnya udah ada tuh. Jadi ada yang bilang makruh, ada yang bilang boleh. Ilmu lagi jadi yang bilang boleh lebih kuat. Ya, ternyata lebih Kenapa? Ya karena ada riwayat-riwayatnya, pendukungnya. Dan riwayat Maimunah juga mendukung bahwa Nabi itu dikasih anduk. Jadi itu dikasih anduk kan ya. Cuma ditolak. Kenapa? Nah, dia menyebutkan anduknya kotor atau ada hal lainnya. Bahkan Syekh Abu Malik Kamal Said Salim mengatakan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, boleh mengeringkan anggota badan setelah berwudu karena tidak ada dalil yang melarang hal tersebut. Sehingga hukumnya asalnya adalah mubah. Nabi SAW adalah orang yang mengabarkan tentang keutamaan berwudu. Dalam hadis riwayat Muslim yang tadi kita lihat ya, bagaimana keutamaan berwudu itu kan ngapusin dosa, basuh wajah ngapusin dosa, basuh tangan, basuh kaki, itu ngapusin dosa. Ya, itu benar. Benar hadis tersebut bahwa wudu menghapuskan dosa. Bahkan keutamaan wudu jauh lebih banyak daripada itu. Jadi kalau antum lihat ya, keutamaan wudu itu banyak banget. Ya, bahkan wudu itu jadi cahaya nanti di akhirat. Jadi orang yang berwudu itu nanti ada cahaya di wajahnya, di kakinya. Ya, jadi wudu itu identitas, bro. Antum gak usah ngaku-ngaku jadi umat Nabi Muhammad kalau jarang wudu gitu lah. Seorang muslim itu identitasnya adalah wudu. Bahkan wudu adalah cahaya. Wudu adalah perhiasan. Dan banyaklah, bahkan Bilal ya, sahabat Nabi yang waktu Nabi ke surga udah ada suara langkahnya di surga, langkah kakinya. Kenapa? Ternyata Bilal ini kalau batal selalu wudu. Dan kalau habis wudu selalu salat sunnah wudu. 2 rakaat tuh. Maka dengan sebab itulah Bilal langkah kakinya udah ada di, padahal Bilalnya orangnya kan hitam, ya mantan budak, tapi masya Allah ya, makanya orang mau mukanya kayak apa, yang penting ibadahnya. Karena yang dilihat sama Allah adalah takwanya, bukan keturunannya. Lu turunan siapa kalau jarang ibadah mah unlike lu ganteng gaya apa juga kalau jarang ibadah mah unlike gitu. Tapi kalau ada orang walaupun wajahnya biasa, mungkin jelek ya, tapi masya Allah dia tenar di langit. Ya, yang nauzubillah sudah jelek ya tadi pakai ibadah ini ya. Jangan sampai dia ya. Jadi benar hadis-hadis yang menyatakan bahwa wudu itu menghapuskan dosa dengan tetesan air wudu yang terakhir, tapi dengan kita mengeringkan anggota badan setelah berwudu, ini nggak saling bertentangan gitu. Jadi jangan mikir begini, kalau misalnya gua lap berarti dosa gua kagak dihapusin dong, kagak jadi. Ya, karena Nabi sendiri punya kain khusus untuk mengelap
anggota badannya setelah berwudu. Yang basah dari wudu ya, bahkan tadi ya dibalik jubah wallnya lalu dipakai untuk mengeringkan anggota wudu. Jadi insyaallah yang rajih ya, yang benar, yang kuat boleh. Nggak apa-apa, Zainus ya wudu, habis wudu mau dibiarin nggak apa-apa, ya nggak apa-apa dibiarin juga. Tapi kalau gatel ya dilap ya, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ya yang penting dilap muka ente, jangan muka orang ya. Terus pakai kain ente, bukan pakai kain orang tentunya. Nah, itu aja ya, mudah-mudahan masalah ini selesai ya. Jadi yang nggak mau dilap boleh, yang mau ngelap boleh. Tapi ada ulama bilang makruh, ada yang bilang boleh. Tapi yang menyatakan boleh lebih banyak, lebih kuat. Dan insya Allah nggak masalah ya mengelap air bekas wudu. Dan itu nggak ada hubungannya dengan ampunan dosa ya, bagi Allah mudah sekali ya. Taib. Masya Allah, dapat ilmu lagi kita, satu ilmu lagi kita dapat. Jadi untuk Zainers di rumah, ingat ya tadi ya apa kata Pak Ustadz ya kan, supaya tidak ada isu-isu yang miring lagi tentang itu ya kan. Baik, kalau kayak gitu mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Zainers rumah, terutama untuk saya pribadi di sini juga. Sekian dulu ya kan. Next kita kulik-kulik lagi pertanyaan-pertanyaan yang beredar di masyarakat. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.